Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini video part kedua dari pembahasan soal simulasi KSN Fisika SMA tahun 2021. Oke, sebelumnya saya tidak tahu bahwa ternyata soal simulasinya itu berbeda-beda dari satu komputer dan komputer lain ya. Nah, kebetulan tadi ada yang komen dan ternyata dia punya soal versinya dia, jadi saya minta kirim email dan kita akan bahas beberapa. Jadi videonya mungkin tidak jadi cuma 2 part ya, nanti akan kita lanjutkan ya, biar durasinya tidak terlalu lama. Oke, kita lanjut ke soalnya saja ya. Oke, ini soal berikutnya. Sebuah partikel bergerak pada bidang XY sepanjang sebuah lintasan, di mana fungsinya adalah Y sebagai fungsi X, 2X plus 6 dikali X min 3 meter. Apabila komponen X dari kecepatan partikel itu tetap, yaitu 5 meter per sekon, maka komponen Y dari percepatan partikel dalam meter per sekon kuadrat adalah titik-titik. Oke, jadi konsep yang harus teman-teman pahami adalah tentang hubungan antara posisi, kemudian kecepatan dan percepatan ya. Jadi misalkan posisi itu kita tuliskan sebagai R ya, di mana R-nya itu nanti fungsi X dan Y kan. Kemudian nanti kecepatannya V juga nanti ada V sebagai fungsi X dan V sebagai fungsi Y. Maaf, bukan fungsi ya, terhadap V terhadap sumbu X dan V terhadap sumbu Y, dan A itu juga ada AX dan ada AY. Nah, di mana hubungannya adalah nilai V itu kan sama dengan turunan dari posisi kan, dr dt gitu kan. Kemudian nilai A itu kan turunan dari kecepatan atau dv dt, atau sebaliknya ya, teman-teman bisa lihat video yang simulasi pertama itu di beberapa soal ada yang tipenya seperti ini ya. Kalau kita mau mencari V dari A, maka kita pakai integral ya. Kalau mencari R dari V juga pakai integral kan. Oke, sekarang kita lihat soal ini. Nah, perhatikan di sini bahwa hubungan antara V, A, dan R itu adalah turunannya atau diferensialnya terhadap waktu. Padahal di sini kita diberi fungsi itu Y sebagai fungsi X ya. Bagi teman-teman yang pernah belajar matematika tentu tahu yang namanya fungsi parametrik ya. Jadi di sini Y sebagai fungsi X, sedangkan Y sendiri sebagai fungsi T dan X itu sebagai fungsi T. Kalau kita mau menghubungkan dengan kecepatan dan percepatan. Jadi kayak kita tulis dulu Y-nya, kita sederhanakan dalam kita kalikan aja itu, kita sederhanakan. Jadi Y sebagai fungsi X itu sama dengan, kita kalikan satu-satu ya, jadi 2X kuadrat kemudian plus 6X, minus 6X plus 6X berarti 0 kan, sisanya tinggal belakang, minus 18. Jadi 2X kuadrat minus 18. Nah, kita dapat data ini. Data yang kedua adalah kita punya komponen kecepatan terhadap sumbu X itu nilainya tetap, yaitu Vx ya. Kita tuliskan aja Vx. Vx-nya itu sama dengan 5 meter per sekon, atau satuannya tidak perlu saya tulis dulu ya. Di sini Vx-nya adalah 5. Nah, kita diminta mencari fungsi percepatan terhadap komponen percepatan di sumbu Y, atau kita nanti akan mencari AY-nya berapa. AY itu berapa? Nah, seperti ini kan. Oke, kita mulai dari perhatikan di sini. Di sini itu kita punya Vx. Vx-nya itu 5 kan. Nah, sekarang teman-teman perhatikan apa definisi dari Vx. Vx itu adalah turunan dari posisi atau posisi X terhadap waktu ya. Jadi Vx ini boleh kita tuliskan sebagai apa? Vx adalah dx dt. Jadi dx dt itu sama dengan 5. Otomatis kita akan punya nilai X-nya kan di sini kan. X dalam fungsi T. Jadi dx itu sama dengan 5 dt. Oke. Kalau kita integralkan kedua ruas, jadi seperti ini ya, 5-nya konstan boleh keluar integral, maka ini akan jadi X itu sama dengan 5T. Nah, kita punya fungsi X dalam T, dan kita punya fungsi Y dalam X. Maka kalau kita substitusikan ini persamaan ini, nanti kita akan dapat Y dalam fungsi T. Jadi Y-nya sebagai fungsi T ya, kalau X-nya kita ganti dalam T, berarti 2 dikali 5T dikuadratkan dikurang dengan 18 ya, berarti Y sebagai fungsi T atau YT itu sama dengan, kita kalikan ini jadi 2 dikali 25T kuadrat dikurang dengan 18, atau Y sebagai fungsi T itu sama dengan 50 ya, 50T kuadrat minus 18. Oke,
sampai sini kita sudah punya Y sebagai fungsi T. Maka kita akan mudah menentukan percepatan komponen sumbu Y karena sudah punya fungsi Y-nya. Ya, kita turunkan dulu sekali. Kita akan dapat dy dt. Ya, kalau kita turunkan sekali dia akan menjadi Vy. Nah, berapa Vy-nya? Turunkan ya. Jadi 100T turunan 18 itu 0. Oke, kita Vy. Sudah nemu nih Vy-nya kan? Nah, lalu kalau kita turunkan V terhadap T, kita akan dapat A. Jadi kalau kita turunkan dV dt, ya otomatis ini terhadap sumbu Y ya, dVy dt gitu kan. Ini kita akan dapat AY. Berapa? Kita turunkan fungsi ini. 100T kalau turunkan jadi berapa? 100. Maka jawabannya adalah AY-nya 100 meter per sekon kuadrat. Nah, kita isikan di sini 100 ya. Oke, tadi di komentar itu ada yang tanya, nah kalau 100 nulisnya gimana? Apakah 100,0? Ya nggak perlu, 100 kalian tulis 100 saja. Yang dimaksud aturan 1 desimal di belakang koma itu kalau hasilnya adalah desimal, misalkan 100,321, maka kalian tulisnya 100,3 aja kayak gitu. Kalau hasilnya bilangan bulat, ya tuliskan aja bilangan bulatnya 100 kayak gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya, nanti kalau nggak bisa atau ada yang perlu dijelaskan atau mungkin saya ada salah dalam menganalisis soal ini, tuliskan aja di kolom komentar, oke. Kita lanjut ke soal kedua. Benda bermasa M1 0,5 kg bergerak dengan kecepatan V1 2I min J. Oke, karena ada I dan J maka dia geraknya 2 dimensi ya. Dan menumbuk benda lain bermasa M2 yang masanya 0,3 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan V2. Akibat tumbukan tersebut, benda M2 mengalami perubahan kecepatan sebesar delta V 3I-2J. Jika tumbukan antara M1 dan M2 terjadi sangat singkat dalam interval waktu 0,001 sekon, maka gaya arah vertikal komponen J, ya ke sumbu Y berarti, yang dialami M1 pada saat bertumbukan dengan M2 adalah titik-titik. Oke, kita mulai dari definisi kayak gini ya. Definisi bahwa F kali delta T atau impuls ya, atau kita tulis di sini nih, impuls itu kan sama dengan perubahan momentum. Berarti ini F kali delta T sama dengan M dikali perubahan momentum itu delta V. Oke, ini adalah konsep yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal ini. Nah, sekarang ada satu hal yang harus teman-teman tahu bahwa kalau dua buah benda itu bertabrakan, maka di sana akan muncul gaya ya. Nah, bertumbukan maka karena ada impuls maka akan muncul gaya yang kita sebut sebagai gaya impulsif. Nah, gaya impulsif itu bekerjanya sama kalau benda satu dan benda dua, ya gaya impulsifnya bekerja ke benda satu dan bekerja ke benda dua. Besarnya sama. Nah, yang diminta di sini adalah gaya yang bekerja pada M1. Nah, tadi kan besarnya sama kan? Jadi gaya yang bekerja pada M1 dan gaya yang bekerja pada M2 itu sama saja. Berarti untuk mencari gaya yang bekerja pada M1, kita bisa menggunakan gaya yang bekerja pada M2. Kenapa? Karena pada M2 kita sudah tahu delta V-nya di sini, yang bisa kita masukkan di sini. Oke ya, berarti kita bisa tulis gini, F yang bekerja pada benda 2, F2, dikali delta T, ini saya masih tuliskan dalam bentuk vektor dulu, sama dengan M dikali delta V. Ini juga masih dalam bentuk vektor, artinya orientasinya ini masih ke sumbu X dan Y ya. I dan J ini juga masih ke sumbu X dan Y, I dan J. Yang diminta itu hanya yang ke arah sumbu X, ke arah vertikal atau sumbu Y, arah J. Berarti kalau kita tulis ya, kita abaikan vektornya, misalkan kita buat F2Y dikali dengan delta T, ini juga sama dengan M dikali delta V2 yang arahnya ke sumbu vertikal aja, ke sumbu Y. F2Y-nya bisa kita cari, F2Y dikali delta T-nya ini sudah diketahui di soal 0,001. 0,001 sama dengan M-nya, ini berarti M2 ya, karena kita kerja di benda 2. M2 itu nilainya 0,3 dikali delta VY yang ke arah sumbu Y. Ini perhatikan delta V di sini ini kan ke arah sumbu X ya. Delta V-nya itu kan ini sebenarnya kayak gini nih, delta VXI ya plus delta VX VYJ. Nah, sebenarnya penulisannya seperti ini. Delta VXI ini nilainya adalah 3. Kemudian yang ini nilainya adalah negatif 2. Nah, berarti boleh kita tuliskan di sini ini negatif 2 aja.
ini negatif 2 karena delta V2Y. Nah, nanti tanda negatif itu hanya menunjukkan arah ya. Berarti nanti kalau F2Y-nya ketemu negatif, itu artinya dia mengarah ke sumbu Y negatif kayak gitu. Berarti ini kalau kita tulis ya, F2Y-nya itu kan sama dengan minus 0,6 dibagi dengan 0,001. Maka sama dengan negatif berapa ini? Dikali 1600 ya. 600 berarti negatif 600 Newton. Benar nggak ini? Kali 1000, ini kali 1000 ya. Betul, negatif 600 Newton. Atau kalau kita tulis besarnya saja ya, besar gayanya saja, ya kan ini kan sudah menentukan ke arah sumbu Y, dia cuma ke sumbu Y negatif aja, maka kita boleh tuliskan 600 Newton. Oke, saya kurang membaca informasinya kemarin ya, kalau negatif apakah tetap ditulis negatif atau hanya besarnya saja ya. Kalau kita mau mengikuti ini ya berarti jawabannya ini nih, negatif 600 Newton. Ya, karena F2Y itu nanti besarnya sama dengan F2X. Ya kalau kita hitung besarnya aja ya kita jawabnya 600 Newton aja. 600 Newton. Dan dia juga bulat ya. Karena bulat berarti nggak usah mikirin komanya ya. Oke ya, konsepnya jadi gaya impulsif itu bekerjanya itu sama pada benda M1 maupun benda M2. Oke, itu soal yang kedua yang kita bahas. Kemudian soal ketiga. Benda A dan B bergerak dalam ruang 2 dimensi XY. Benda A bergerak sepanjang suatu lintasan yang dinyatakan oleh fungsi posisi. Oke, ini X-nya sudah fungsi T, jadi mungkin agak lebih mudah ya. Kita nggak usah mengubah seperti soal yang pertama tadi ya. Karena ini sudah menyatakan fungsi T. Jadi kalau kita mau nyari kecepatan, mau percepatan, tinggal kita turunkan. Oke, kita tulis dulu di sini. X sebagai fungsi T itu dinyatakan dalam, kita kalikan aja nih. Jadi T kuadrat min 5T plus 2T. Jadi min 3T. T kuadrat minus 3T. Kemudian 2 minus 5. Minus 10. Ya, ini tinggal kita kalikan satu-satu aja di sini. Oke, dan YT. Oke, ini XT dan ada juga YT. Y fungsi T. YT berubah garis lurus dengan Y negatif 5 meter pada saat T sama dengan 0. Oke, jadi misalkan sumbu Y-nya kayak gini. Ini sumbu Y, ini sumbu T. Ya, seperti Y sama X itu aja ya. Maka kita punya satu posisi yang untuk Y, posisinya adalah yang pertama, koordinatnya adalah 0, minus 5. Jadi nanti kalau kita gambarkan dia akan di sini ya, 0, minus 5 di sini nih, minus 5, kemudian yang satu lagi adalah kalau T-nya 1, Y-nya 60, 1,60. Jadi ini 1, ini 60 di atas ya, anggap aja di sinilah. Ini Y-nya 60. Maka garisnya ini kayak gini. Nah, kita nggak perlu garisnya itu ya, kita hanya perlu persamaan Y-nya aja. Ya, teman-teman ingat kalau kita punya dua buah koordinat, ya kita bisa mencari persamaannya dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Tinggal X-nya diganti T aja. Jadi dari matematika tentu tahu ini mencari persamaan garis lurus kalau tahu dua titik ya. Jadi pakai Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X-nya kita ganti T. T min T1 per T2 min T1. Oke, Y-nya kita tulis Y aja, minus Y1-nya berarti ini nih, Y1-nya negatif 5 ini. Jadi plus 5 dibagi Y2-nya 60 min Y1, 60 min 5, jadi 65 sama dengan T min T1-nya itu 0 di sini, dibagi dengan T2-nya adalah 1, dikurangi T1, 0, ini 1 aja. Oke ya, langsung kita temukan Y sebagai fungsi T. Kali silang, jadi Y plus 5 sama dengan 65T. Atau kita punya Y sama dengan 65T dikurang 5. Ini adalah Y sebagai fungsi T. Masukkan di sini. Y sebagai fungsi T sama dengan 65T minus 5. Oke, sudah kita dapatkan Y fungsi T. Sekarang kita baca soalnya. Komponen X dan Y dan kecepatan benda B berturut-turut adalah V dan minus 5 plus 20T. Oke, jadi dari Y ini kita nanti akan dapat V. Komponen X dan Y dari kecepatan benda B. Oh, sebentar. Ini benda A, maaf ya. Ini untuk benda A. Ini juga benda A ya. Jadi ada dua benda nanti. Ini benda A. Kita tahu benda A di sini. Sekarang benda B.
Yang benda B, oke ya, saya tulis A di sini. Sekarang untuk yang benda B, kita dikasih informasi bahwa komponen kecepatan sumbu X, berarti Vx, ya. Vx-nya itu nilainya V di situ. Dan komponen kecepatan sumbu Y-nya dia berupa fungsi waktu di sini, negatif 5 plus 20T. Negatif 5 ditambah 20T. Oke, satuannya meter per sekon. Pada saat T sama dengan 0, kedua benda berada di posisi yang sama. Oke, kita tulis lagi infonya. T sama dengan 0, posisi sama. Posisi sama ya. Apa artinya posisi sama itu? Artinya X-nya itu ya sama, Y-nya juga sama. Oke, untuk benda A kita udah tahu posisinya masing-masing sebagai fungsi T. Yang benda B kan belum tuh. Berarti tugas kita adalah mencari untuk yang benda B dulu. Oke, kita pecah di sini ya. Kita butuh mencari XB, ya ini XA ya. XA ini YA. Kita butuh mencari XB dan YB. Nah, balik lagi ke soal tadi, kalau kita punya kecepatan, kita mau mencari posisinya, kita tinggal mengintegralkan kan. Jadi kalau XA, kok XA lagi, XB itu berarti integral Vxb dt. Oke, integral Vx-nya berapa? Vx-nya itu V, berarti integral V dt. Integral V dt itu ya Vt kan, V kali T kan. Karena kalau V-nya ini konstanta, diintegralkan kan yang main cuma dt-nya aja, integral dt kan T. Ini XB. Kemudian kita mencari YB, maaf ya, YB. YB berarti integral dari VYB, VY dt. Maka integral dari minus 5 plus 20T. Oke, sama dengan minus 5T. Oke, ini sama kayak tadi. Plus integral 20T berarti 10T kuadrat ya. 10T kuadrat. Nah, ini adalah YB-nya. Oke, udah selesai? Belum ya, ini belum selesai. Perhatikan di sini, jangan terjebak ya. Jadi kita kan nggak tahu dia mulainya dari titik awal atau enggak. Yang kita tahu adalah pada saat T sama dengan 0, posisi bendanya sama. Perhatikan, untuk T sama dengan 0, ya. Jadi untuk T sama dengan 0, berarti kita akan punya XA itu sama dengan XB. Coba, di sini kan integralnya kan integral tak tentu ya. Jadi kalau integral tak tentu kita harus menambahkan konstanta integrasi di sini. Plus C, anggap aja C1. Yang ini juga sama, integral tak tentu. Kita harus menambahkan konstanta integrasi juga, plus C2 ya. Teman-teman belajar lagi tentang integral ya. Ini C1-nya konstanta, C2 juga konstanta. Kita akan cari nilai C1 dan C2. Pakai seperti ini. Kita masukkan syarat batas yang pertama. Untuk T sama dengan 0, XA-nya sama dengan XB. Masukkan. Berarti, ini masukkan untuk 0. Berarti 0, ya. Perhatikan di sini yang XT ini kita masukkan 0. 0 dikurang 10. Berarti XA-nya minus 10. Sama dengan XB-nya itu 0 ditambah C1. Berarti kita dapat tuh C1-nya negatif 10. Oke, sekarang nilai Y-nya kita cari C2. Untuk T sama dengan 0 masih sama ya. T sama dengan 0 berarti yang Y 0 dikurang 5 berarti negatif 5. YA, ya saya tulis dulu ya. YA sama dengan YB. Berarti ini 0 dikurang 5 berarti negatif 5. Sama dengan yang YB-nya ini. 0 ditambah 0 ditambah C2. 0 ditambah 0 ditambah C2. Berarti kita punya negatif 5 sama dengan C2. Artinya C2-nya negatif 5, kemudian C1-nya negatif 10. Nah, sudah. Sekarang kita bisa menuliskan fungsi XB dan YB secara lengkap. Oke, saya ganti warna merah dulu. Jadi fungsi XB ini boleh kita tulis secara lengkap, yaitu sama dengan VT, V kali T maksudnya ya, V kali T ditambah C1. C1-nya negatif 10, berarti VT min 10. Ini adalah XB. Kemudian yang YB boleh kita tulis lagi secara lengkap nih di sini. YB sama dengan minus 5T ditambah 10T kuadrat ditambah C2. C2-nya negatif 5. Oke, ini C2-nya negatif 5 kayak gini. Oke ya, paham ya? Oke, sampai sini bisa diikuti kan? Jadi kita gunakan
cara yang cukup sederhana aja di sini. Tinggal menggunakan integral ya, sama masukkan data yang ada di soal. Oke, sekarang karena kita sudah tahu posisi XA dan XB, YA dan YB, yang diminta adalah pada saat T sama dengan 0 kan mereka sama ini. Pertanyaan berikutnya adalah di mana lagi mereka akan sama posisinya? Ya. Posisinya di mana lagi pada mereka sama, kemudian dari situ kita bisa mencari nilai V-nya. V itu berapa? Caranya gimana? Ya samain lagi setelah mereka jadi lengkap kayak gini dalam fungsi T. Oke, kita ini sudah habis ya, jadi bentar. Oke, karena sudah habis jadi terpaksa harus pindah slide ya. Oke, untuk pindah slide kita tuliskan dulu. Ini agak susah ya, karena ini saya pakai PowerPoint ini. Oke, XT sama dengan T kuadrat min 3T min 10. Oke, saya tuliskan lagi di sini ya. XT sama dengan T kuadrat. Yang A ya, XTA sama dengan T kuadrat min 3T min 10. Kemudian yang YT A itu kan nilainya berapa tadi? 65T minus 65. Oh, 65T minus 5. 65T minus 5. Kemudian yang XT-nya B, kita sudah dapat tadi fungsinya adalah, mana tadi? V kali T minus 10 ya. V kali T minus 10. Kemudian yang YT-nya B, kita sudah dapatkan nilainya adalah min 5T plus 10T kuadrat min 5. Berarti 10T kuadrat min 5T min 5. 10T kuadrat min 5T min 5. Oke, nah dari sini nih kita bisa lanjutkan mengerjakannya. Gimana caranya? Ya kita samain ya, karena posisinya sama. Jadi kita samain, yang kita carikan V. Kita ambil data dari ini, dari Y sama Y aja. Jadi kita samain YTA. Kenapa harus disamain? Tadi sudah ya, karena mereka berada pada posisi yang sama. Ini sama dengan YTB. Masukkan berarti 65T dikurang 5 itu sama dengan 10T kuadrat dikurang 5T dikurang 5. Oke, ini bisa kita coret ya 5-nya ya. Oke, berarti kita tinggal punya, kita pindah ke ruas kanan semua, 10T kuadrat minus 5T minus 65T. Maka ini sama dengan 0. 0, ini 10T kuadrat minus 70T. Kita bagi dengan 10, biar mudah, jadi T kuadrat minus 7. T. Atau kita faktorkan, ya, jadi ini T minus 7. Nah, dari sini teman-teman tahu kan? Di sini kita punya dapat dua nilai T. Jadi T sama dengan 0 tadi sudah, pada saat T sama dengan 0 posisinya sama. T yang kedua dia akan sama lagi pada saat T sama dengan 7. Oke. Berarti yang 0 ini sudah tadi kita pakai di awal. Yang kedua berarti posisinya sama lagi pada saat T sama dengan 7. Nah, untuk mencari V kita tinggal substitusikan aja ini ke sini. Yang X ya. Jadi XTA itu sama dengan X fungsi TB. Atau teman-teman tulis XA sama dengan XB juga boleh ya. Kita masukkan 7 di sini. T-nya kita masukkan 7. Berarti 7 kuadrat dikurang 3 kali 7 dikurang 10 sama dengan V kali 7 dikurang 10. Ya, ini 10-nya sama, boleh langsung dicoret aja. Jadi ini 49. 7-nya sama juga nih. 7, 7, 7. 7 dikurang 3 berarti 4 sama dengan V. Nah, berarti V-nya ketemu tuh, 4 meter per sekon. Berarti nilai V-nya kita dapatkan adalah 4 meter per sekon. Nah, kayak gitu. Ya, cukup panjang ya, tapi sebenarnya mudah, cuma caranya memang agak panjang. Tapi nggak begitu sulit ini, kesulitannya soal ini. Kita lanjut aja. Benda A dan B bergerak sepanjang suatu lintasan lurus. Posisi benda A pada saat T dinyatakan sebagai fungsi itu XT. Oh, lagi nih. Jadi, teman-teman perhatikan banyak sekali keluar soal yang jenisnya kinematika ya. Kinematika dengan analisis vektor. Kinematika yang menggunakan integral dan diferensial. Jadi perlu didalami ya. Kemungkinan nanti soal KSN-nya juga mungkin akan seperti ini. Jadi, jenis-jenis soal yang seperti ini perlu teman-teman kuasai lagi lebih mantap kayak gitu. Oke, kita lanjutkan baca soalnya. Kita tahu tuh fungsi X sebagai fungsi T itu nilainya
T plus 2, kemudian dikali dengan T minus 5, kemudian dikali dengan T plus 7. Satuannya dalam meter. Ini dalam meter, kecepatan benda B diberikan oleh fungsi Vt, ya oke. Jadi ini posisi benda A. Oke, ini lagi nih A dan B lagi. Ini A ya. Kemudian yang B yang diketahui itu fungsi V-nya. V ini XA, ini VB sebagai fungsi T. Nilainya adalah minus 5 plus 44T. Posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan B adalah dx. Oke, jadi kuncinya adalah ini, percepatannya sama. Kalau tadi posisinya yang sama, sekarang percepatannya. Berarti kita perlu mencari percepatannya A dan percepatannya B. Kita cari dulu yang A. Kita nyari dulu V-nya ya. Oke, sebelum dicari kita kalikan dulu aja ini. Coba kita kalikan ya, yang depan dulu. Berarti ini T kuadrat minus 5T plus 2T, jadi negatif 3T, negatif 10. Oke, cek lagi. T kuadrat minus 5 plus 2. Oke, betul. Dikali dengan T min 7. Oke, kita kalikan sekali lagi. Jadinya T kuadrat kali T jadi T pangkat 3. T kuadrat kali negatif 7 jadi negatif 7T kuadrat. Pindah ke sini. Negatif 3T kali T jadi negatif 3T kuadrat. Kemudian negatif 3T kali negatif 7 berarti positif 21. Kemudian pindah ke belakang. Negatif 10 kali T jadi negatif 10T. Pindah lagi negatif 10 kali negatif 7 jadi positif 70. Oke, yang ini kita hapus dulu aja ini. Yang A-nya kita hapus dulu ya. Oke, kita sederhanakan. Jadi XA itu sama dengan T pangkat 3-nya nggak ada temennya tuh sendirian. Kemudian yang kuadrat ini ada negatif 7, negatif 3. Jadi negatif 10T kuadrat. Kemudian yang T sendirian negatif 10T. Kemudian yang angka 21 tambah 70 berarti positif 91. Oke, kita udah tahu XA-nya secara sederhana ya. Dia bilang percepatannya sama, maka dari XA ini kita bisa turunkan V-nya, VA. Apa? V itu kan turunan posisi terhadap waktu. Berarti sama dengan, turunkan aja nih, 3T kuadrat minus 20T minus 10. Kemudian untuk tahu percepatannya, kita turunkan lagi terhadap waktu, dV dt. dV dt turun, berarti 3T kuadrat turun, jadi 6T. Negatif 20T turun, jadi negatif 20. 10-nya berarti 0 ya. Ini adalah percepatan benda A. Lalu untuk tahu benda B kita nggak usah lama-lama, pakai yang ini aja. Berarti AB itu sama dengan dVB dt. Ini bukan pembagian ya, ini turunan. Bacanya dVB dt sama dengan turunannya 5, negatif 5 itu 0, turunannya 44T berarti 44. Nah, dia bilang nilai AA-nya itu sama dengan AB. Di sini kan, masukkan AA-nya itu 6T minus 20 sama dengan AB-nya 44. Oke, berarti 6T sama dengan, pindah ke sini, 64. Maka T-nya kita dapatkan 64 dibagi 6. Berarti berapa? 64 per 6. Oke, hasilnya kok tidak pas. Coba kita cek sekali lagi. Kayak kalau ini nggak bermasalah ya. Coba kita cek perkaliannya ini ya. Ini kan T kuadrat minus 5 positif 2 jadi negatif 3 minus 10. Oke, ini T. Oh aduh, ini positif kenapa pindah di sini jadi negatif ya? Ini berarti T plus 7. Oke, maaf ya, kurang teliti. Oke, kita ulangi lagi aja. Kita delete dulu. Oke ya, coba ini sudah saya delete, kita ulangi lagi coba ya. Ini T plus 7, T plus 2, T min 5. Oke, betul. Kita kalikan T kuadrat kali T jadi T pangkat 3. Kemudian T kuadrat dikali 7 berarti positif 7T kuadrat. Kemudian pindah ke 3T, negatif 3T kali T jadi negatif 3T kuadrat. Nah, ini agak bagus kayaknya. Negatif 3T kali 7 berarti negatif 21T ya. 3T kali 7 negatif 21. Kemudian ini pindah negatif 10T. Ini negatif 70. Oke. Cek lagi. T pangkat 3. 7T kuadrat. Negatif 3T kuadrat. Negatif 21T. Negatif 10T. Negatif 70. Oke, betul.
Kita tulis di sini T pangkat 3, yang ini jadinya 4 berarti positif 4T kuadrat. Yang ini berarti negatif 21, negatif 10, jadi negatif 31T, kemudian negatif 70. Kita turunkan sekali jadi 3T kuadrat plus 8T negatif 31. Turunkan sekali lagi jadi 6T plus 8. Nah, ini yang kita pakai ya. Jadi kita kembali ke sini, percepatannya sama, jadi 44 itu sama dengan 6T plus 8. Pindah sini, 44 dikurangi 8, 36. Nah, ini bagus ya. 36 sama dengan 6T. Maka kita dapatkan T-nya sama dengan 6 sekon. Nah, berarti pada saat mereka percepatannya sama, waktunya 6 sekon. Pertanyaannya, posisi A ketika percepatannya ini, posisi benda A. Berarti kita akan mencari XA. Berarti pada saat 6 sekon, XA-nya berapa? XA-nya kita masukkan aja ke sini nih. Kan T-nya 6 tuh. Jadi 6 plus 2 dikali 6 min 5 dikali masukkan lagi 6 plus 7. 6 plus 7. Ya, ini T-nya diganti 6 semua di sini. Maka kita masukkan 6 plus 2 itu 8, dikali 6 min 5 itu 1, dikali 6 plus 7, 13. Nilainya sama dengan 8 dikali 13 ya. 8 kali 10, 80. 80 tambah 24, jadi 104. Oke, jadi 104 meter. Teman-teman cukup tulis di sini 104. Nah, kayak gitu ya. Ada kesalahan tadi ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa selesaikan. Oke, jadi karena sudah, ini saya buat video ini sudah cukup malam ini ya. Karena melihat teman-teman sangat semangat, jadi saya buatkan lagi videonya. Oke, kita lanjut lagi. Sebuah motor memiliki laju awal sebesar 7 meter per sekon dan diperlambat menjadi 2,5 meter per sekon. Oke, tulis dulu datanya. Jadi V0-nya 7 meter per sekon. Kemudian diperlambat berarti VT-nya dia menjadi 2,5 meter per sekon. Dalam waktu 5 detik. Ya, ini terjadi dalam waktu T-nya 5 sekon. Diketahui jari-jari roda tersebut adalah 0,5. Jadi R-nya sama dengan 0,5. Pertanyaannya, dan dia berotasi berlawanan arah jarum jam. Oke, perpindahan sudut dalam radian dari setiap bola adalah yang dicari perpindahan sudut atau theta. Oke, persamaannya ya. Kalau dalam GLBB itu kan kita punya persamaan ini. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat ya. Kan teman-teman tahu ini kan. Kalau dalam gerak rotasi, S-nya diganti perpindahan sudut yaitu theta. Nilainya apa? Omega 0 kali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Nah, kita bisa pakai ini. Tinggal diganti aja. A-nya jadi alfa, V-nya jadi omega. Nah, kita bisa mencari omega 0 dan omega T-nya lewat sini. Ingat persamaan berikutnya yang bisa kita pakai. V itu kan nilainya sama dengan omega kali R kan? Atau kalau mau nyari omega itu kan V dibagi R. Nah, kita kan bisa pakai ini. Dari V0 kita bisa dapat omega 0. Berarti omega 0-nya berapa? Ya V0 dibagi R. Berarti V0-nya 7 dibagi dengan 0,5. 14 kan? 14 radian per second ya. Karena di sini sudah meter per second. Kemudian omega T-nya berapa? Omega T-nya itu ya tinggal VT dibagi dengan R. 2,5 dibagi dengan 0,5. Sama dengan 5 ya. 5 radian per second. Kemudian dari omega 0 sama omega T kita bisa cari alfa. Nih, lihat lagi persamaannya. Kalau di gerak lurus kita punya VT sama dengan V0 plus minus alfa T. Kok alfa plus minus AT. Ya, ini A, ya percepatan linear. Kalau di gerak melingkar kita punya omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa kali T. Kita cari alfanya ya. Dari sini dapat tuh alfanya. Jadi alfa itu sama dengan atau omega omega T itu sama dengan omega 0 min ya. Kita pakainya min nih. Kenapa min? Karena diperlambat. Omega T-nya itu 5, omega 0-nya itu 14, dikurang alfanya kita cari, waktunya 5 detik. Pindah ruas jadi 5 alfa sama dengan 14 dikurangi 5, 9 ya.
5 alfa sama dengan 14 kurangi 5 itu 9, maka alfanya sama dengan 9/5. Oke, nggak usah dijadikan desimal dulu. Nah, yang kita cari adalah theta atau perpindahan sudut. Masukkanlah persamaannya ke sini. Jadi theta sama dengan omega 0-nya itu 14 dikali dikali t-nya itu 5 minus karena dia diperlambat setengah dikali alfanya itu 9/5 dikali t kuadrat, itu berarti 5 kuadrat 25. Nah, 5-nya bisa kita coret nih dari sini. Dapat 5 ya. Berarti sama dengan 14 kali 5 itu 70 dikurang 45 dibagi 2, 22,5. Oke, 70 dikurang 22,5 sama dengan 47,5 ya. 47,5 satuannya ini sudah radian. Maka teman-teman nulisnya di sini tinggal 47,5. Pakai koma ya, jangan pakai titik. Oke, itu. Nah, sudah habis ternyata ya. Oke, ini kita bahas di video ini 5 soal dulu. Masih ada sisa soal lagi. Ya, saya nggak buat dalam satu video, nanti durasinya terlalu panjang dan ukuran videonya terlalu besar ya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya cukupkan dulu sampai sini. Ya, nanti besok kalau misalkan ada kesempatan saya buat lagi pembahasan soal-soal berikutnya ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang antusias sekali menyaksikan video ini. Ya, untuk mendukung channel ini tetap berkembang ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kalau misalkan ada kesalahan dalam pembahasan soal ini, silakan dikoreksi. Dengan senang hati saya bisa menerima kritik, koreksi, dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga kalian semua sukses dan berhasil di KSN di bidang masing-masing ya. Kalau yang melihat ini berarti di bidang fisika. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.